Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudiono, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Provinsi Banten. Dalam hal ini, saya mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional May Day tanggal 1 Mei tahun 2020. Insya Allah kita selaku kaum buruh menjadi yang terbaik. Insya Allah secara ekonomi, secara sosial, dan secara budaya, kesejahteraan kaum buruh akan semakin meningkat. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan, akan saya bacakan siaran pers dari Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia terkait dengan Hari Buruh pada hari ini, 1 Mei tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, hidup buruh yang melawan. Keprihatinan menyelimuti nasib kaum buruh dan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kaum buruh Indonesia dalam perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020 kali ini, kita sungguh prihatin dengan kondisi kaum buruh atau pekerja dialami di tengah pandemik wabah COVID-19 yang menyerang di seluruh dunia. Serangan ini tidak luput menyerang nasib hidup kaum buruh yang menafkahi keluarganya di tengah wabah COVID-19. Ternyata masih harus berhadapan dengan wabah virus PHK massal, dirumahkan, dan RUU Omnibus Law yang jelas-jelas akan mematikan gerakan buruh secara ekonomi, politik, dan sosial. Wabah virus COVID-19, virus PHK massal, virus dirumahkan, dan virus RUU Omnibus Law tersebut, berikut dengan segala akibat yang ditimbulkannya kelak, harusnya menjadi pembelajaran bagi kita bersama untuk dapat memupuk kesadaran dan solidaritas kita bersama bahwa faktanya kaum pemodal tidak pernah mau peduli dengan nasib kesejahteraan kita, kaum buruh atau pekerja di Indonesia. Dalam kondisi dan situasi apapun, kita hanya diberikan sedikit upah untuk dapat bertahan hidup dan kemudian kembali bekerja, kerja demi meningkatkan produktivitas yang berkorelasi semakin tebalnya kocek kaum pemodal. Sudah menjadi tabiat asli kaum pemodal, serakah, hanya menggerogoti sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengenyangkan perut-perut nafsu mereka dan koleganya saja. Emang dari sononya sudah rakus bin maruk para pemodal yang bermazhab sistem ekonomi liberal kapitalis itu. Allah sudah memperingatkan kita semua dalam surat Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah memberikannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam situasi dan kondisi yang semakin tertekan dari segala arah, seharusnya kita mulai menumbuh kembangkan konsep pemahaman, persepsi, kesadaran, dan pentaatan kita dalam membangun kekuatan gerakan kaum buruh Indonesia menjadi jalur ekonomi dan politik yang bersumber dari kekuatan massa dengan pola kemandirian kaum buruh atau pekerja itu sendiri. Harus diakui, memang perlu tantangan dengan dinamika dan dialektika yang siap menghadang, namun jangan menyurutkan langkah kita menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak dari dulu, kondisi ini memang tidak pernah tuntas karena ketinggian ego dan nafsu kita sesama organisasi serikat pekerja.
sehingga yang tercipta hanya kelompok-kelompok kecil yang menghasilkan kekuatan bersifat parsial yang tidak terlalu memberikan efek terhadap ekonomi penguasa dan kaum pemodal, yang hari ini terbukti mereka telah menguasai semua sendi-sendi perekonomian, politik, dan sosial di negeri kita yang tercinta ini. Menyadari kekuatan kaum buruh hari ini yang seharusnya mengedepankan objektivitas, sistematis, dan toleran, sehingga lahirlah konsep tahu diri dan sadar diri, sehingga terciptalah gagasan yang jujur, benar, dan adil dalam perlawanan dan perjuangannya membela hak-hak keanggotaannya, baik itu hak hukum, hak politik, dan hak ekonomi, dalam menuju kesejahteraan bersama, sehingga mampu menciptakan negeri yang adil dan makmur di bawah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mengetahui bahwa kaum buruh memiliki kekuatan massa yang luar biasa jika ditata dan dengan baik dan benar, dengan membangun kekuatan ekonomi, politik, sosial secara mandiri yang merupakan sebuah gerakan yang dibuat dari buruh untuk buruh Indonesia itu sendiri secara mandiri, sehingga dapat melakukan terobosan dalam menyelesaikan banyak permasalahan ketenaga kerjaan yang semakin hari terus bertambah berat dan sangat berat situasi yang akan kita hadapi ke depan. Dengan memahami situasi nasional hari ini, lemahnya keberpihakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif kepada rakyat dalam menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan seperti PHK massal, upah murah, status hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial, jaminan kesehatan, diskriminasi, persekusi, dan kriminalisasi menambah panjang daftar penderitaan rakyat. Belum lagi persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang dialami rakyat dengan mahalnya harga sembako, harga BBM, harga LPG, dan apalagi hari ini harga minyak mentah dunia sedang turun bebas di pasaran dunia internasional. Harga listrik mahal, biaya sekolah mahal, biaya pengobatan mahal, biaya obat mahal, semuanya serba mahal. Yang murah hanya upah pekerja atau buruh Indonesia. Kebijakan ekonomi negara hari ini yang sangat memberikan servis plus-plus kepada investor asing, di sisi lain menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK massal, PSBB COVID-19. Adapun lapangan kerja yang tercipta hari ini dari investor asing ternyata sebagian besar hanya dinikmati tenaga kerja asing dengan perbandingan upah 3-4 kali lebih besar dari tenaga kerja Indonesia. Kemudian TKA tersebut masuk ke Indonesia nyaris tanpa hambatan karena didukung regulasi dan kebijakan negara dengan alasan alih teknologi. Dan Indonesia butuh investasi di tengah mewabahnya COVID-19. Sementara penanganan negara terhadap korban bencana non alam COVID-19 penuh dengan sandiwara KKN dalam program prakerja, ditambah lagi dengan semrawutnya penyaluran bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. Di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja hanya bisa menghimbau tanpa mengambil tindakan tegas yang semakin memperparah kondisi kaum buruh atau pekerja hari ini. Adapun hiburan kecil kaum kusam, sekilas info adalah penundaan pembahasan RUU Omnibus Law yang jika situasi sudah kondusif akan menjadi bahan pertempuran baru bagi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh se-Indonesia. May Day 2020 sungguh ironis dan sangat menyedihkan. Nasib menjadi pekerja pribumi di Indonesia sebagai pemilik negeri ini dibuat secara sistematis, terstruktur, dan masif menjadi jongos di negeri sendiri oleh ulah sekelompok kaum pemodal dan antek-anteknya. Itulah fakta yang kita hadapi hari ini, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kita harus bangkit dari keterpurukan saat ini. Saudara-saudaraku, kaum buruh harus mulai bangkit dan bergerak membangun kekuatan ekonomi
dan politik secara mandiri untuk melawan hegemoni kekuasaan yang hanya membela kepentingan kaum pemodal dan penguasa beserta antek-anteknya. Sementara kaum pekerja dan rakyat Indonesia semakin terpinggirkan oleh sistem yang berlaku hari ini. Demokrasi Pancasila telah gagal menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ketidakadilan dan penindasan yang terjadi terus-menerus nyaris tanpa henti pada kaum buruh atau pekerja di seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu, melalui momentum Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2020, Dewan Pengurus Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia DPP PPMI periode 2017-2022 menyerukan kepada kaum pekerja buruh se-Indonesia, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menjadi giroh perjuangan serta meningkatkan moralitas kita melawan penindasan yang terjadi kepada kaum pekerja atau buruh hari ini. 2. Menolak rancangan undang-undang Omnibus Law menjadi undang-undang. Ketiga, menolak PHK massal dengan alasan bencana COVID-19. 4. Melakukan kegiatan kemanusiaan dalam bentuk apapun yang bertujuan membantu rakyat Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. 5. Membangun persatuan dan kesatuan dalam gerakan perjuangan serikat pekerja, organisasi massa atau ormas, LSM, mahasiswa, dan lembaga-lembaga lain yang pro rakyat. 6. Membangun kesadaran ekonomi dan politik kaum pekerja secara mandiri demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. 7. Perkuat kemampuan advokasi, ekonomi, dan politik di seluruh basis-basis kita di semua tingkatan, khususnya pengurus di tingkat perusahaan sebagai ujung tombak pergerakan kita bersama rakyat Indonesia. Jangan salahkan dan jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan kita bersama. Mari bermuhasabah diri dan kita bangkitkan kembali semangat perjuangan kita agar kaum pekerja atau buruh Indonesia dapat maju, mandiri, sejahtera, dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berjuang sehebat-hebatnya dan sehormat-hormatnya sampai ke tujuan kita dengan senantiasa memohon perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala demi kejayaan kaum buruh di bumi pertiwi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, meraih kemerdekaan 100%. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Pada seluruh pekerja buruh se-Indonesia kami ucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2020. Jayalah kaum pekerja atau buruh Indonesia. Allahu Akbar. Jakarta 1 Mei 2020. Dewan Pengurus Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia periode 2017-2022 Masehi. Daeng Wahidin, Presiden PPMI, Dr. Zulkhair MM, Sekretaris Jenderal. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.